mie instan itu dari dulu rasanya gitu-gitu aja ya. Akhirnya penjualannya stagnan. Sampai kemudian muncul mie instan rasa cabai hijau, rasa rendang, dan tiba-tiba penjualannya pun langsung naik. Minuman bersoda juga gitu-gitu aja kan. Sampai akhirnya ya penjualannya stagnan juga. Sampai kemudian di botol minuman bersoda itu muncul nama-nama kita. Dan akhirnya penjualannya naik lagi. Pembersih wajah untuk laki-laki juga, wah itu sempet penjualannya stagnan karena kompetitor baru tuh muncul. Sampai kemudian ada sebuah konsep duo namanya yang akhirnya membuat si pembersih wajah untuk laki-laki ini kembali naik daun. Nah, apa sih yang memicu munculnya gagasan-gagasan yang bisa menghidupkan kembali brand seperti itu tadi? Nah, ternyata di balik itu semua ada sebuah proses riset etnografis yang dilakukan oleh sahabat saya, Mas Muhammad Faisal. Beliau adalah psikolog sosial dan juga eksekutif director dan co-founder dari Youth Laboratory Indonesia. Dan kita akan kupas tuntas habis gimana proses beliau ini menemukan ide-ide gagasan yang brilian itu. Mas Faisal, makasih nih udah sempat datang main ke studio saya. Boleh dong ceritain dulu Youth Laboratory Indonesia itu kayak apa sih? Jadi Youth Lab itu biro yang saya co-founding ya waktu itu. Kira-kira sekarang berarti sudah 12 tahun yang lalu. Ketika ada cerita sedikit, saya dulunya sebetulnya saya fokus riset itu di bidang politik. Gitu. Jadi sangat familiar dengan survei, exit polls, semuanya riset-riset yang sangat kuantitatif. Tapi ada satu masa ketika saya meriset khusus segmen muda, itu sulit sekali untuk menerjemahkan apa sebetulnya hasil datanya. Jadi selain inkonsisten ya dari waktu ke waktu, juga jawabannya susah disimpulkan menjadi satu simpulan yang kuat. Jadi setelah saya keluar, saya berpikir, wah berarti butuh ya sebetulnya ada satu biro yang fokus, lalu secara jangka panjang meneliti perilaku anak muda kita seperti apa. Lalu saya dirikan Youth Lab itu. Mas kan psikolog sosial ya? Iya. Doktoralnya di situ, di psikologi sosial? Iya, psikologi sosial dan politik sebetulnya. Oke, S1-nya? S1-nya ya psikologi juga. Oh, berarti terus nih, terus. S1, S2, wow, luar biasa ya. Nah, menarik nih Mas ya. Tadi Mas menyebutkan bahwa kalau ngomongin riset itu kan banyak ya. Tapi kemudian Mas tadi bilang bahwa banyak dari riset-riset yang dilakukan itu kok inkonklusif gitu. Jadi nggak jelas nih kesimpulannya jadinya apa gitu ya. Sampai kemudian Mas akhirnya mencoba untuk mencari cara sendiri sehingga Mas bisa akhirnya mendapatkan insight dari angka-angka data-data itu. Boleh ceritain dong, apa sih metodologi yang dipakai, Mas? Metodologinya utamanya kita menggunakan etnografi ya, lebih banyak kualitatif karena ya ada pertemuan juga. Jadi setelah saya mendirikan kira-kira setahun Youth Lab, lalu saya dikontak oleh rekan saya waktu itu, ada seorang periset juga, bironya namanya Mobile Youth, namanya Graham Brown. Nah dia mulai mengkontak, kamu mulai riset anak muda juga ya, aku juga meriset sudah cukup lama. Lalu dia menunjukkan beberapa hasil riset dia bentuknya video. Dia ngobrol aja di taman bareng anak muda, terus nunjukin mobile phone-nya, kenapa kamu pakai ini, kenapa kamu nggak pakai mobile phone yang lain. Lalu kita ngobrol secara intens gitu, setiap minggu ya lewat Skype waktu itu. Dan saya mulai menguji coba, saya tidak familiar sebetulnya dengan pendekatan kualitatif seperti itu. Lalu ternyata ya jawabannya sangat beda ketika kita turun langsung, anak mudanya sedang rileks di habitat mereka, tanpa kita intervensi, misalnya mereka harus datang ke ruangan kita interview di sebuah ruangan yang sangat terkontrol gitu. Itu keluar semua unek-unek, semua aspirasi dan isi pikiran mereka tuh keluar ketika mereka merasa nyaman. Gitu. Nah ini menarik ya teman-teman semuanya, nanti mungkin kalau ada waktu nanti kita ngobrol lebih dalam tentang riset etnografis tuh kayak gimana gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana nih, dan sebelum juga kita bahas tentang brand-brand besar ya, yang saya yakin teman-teman semuanya ini kenal gitu, dan ternyata di balik itu semua, di balik bagaimana rejuvenasi dari brand-brand gede itu ada Dr. Muhammad Faisal. Sebelum sampai ke sana Mas, aku penasaran deh, kenapa kok Mas memilih youth, anak muda sebagai segmen yang digarap? Saya tuh suka sekali dengan dunia riset ya, karena selalu menstimulasi pikiran saya gitu, sehingga saya tuh ada sesuatu yang baru lagi yang saya harus pelajari. Tapi ternyata kalau konteksnya riset yang sangat serius gitu, misalnya riset sosiologis atau riset politik,
itu relatif hampir begitu saja sebetulnya. Jadi kan Begitu aja maksudnya apa? Berulang-ulang dari tahun ke Berulang-ulang tahun, dari gitu. setiap mau pemilu ke pemilu yang lain kayak gitu-gitu aja ya? Ya, apa elektabilitas, lalu Iya, iya, awareness dan sebagainya. Oke. Lalu saya berpikir saya pengen satu bidang riset yang lebih dinamis gitu, di mana saya juga tidak bosan melakukan itu. Akhirnya saya memilih anak muda dan di situ saya menemukan satu jagat yang berbeda gitu. Saya menemukan subkultur, lalu saya menemukan komunitas, lalu ada istilah skena juga, ruang kolektif. Nah, akhirnya saya punya banyak teman dan semua koresponden riset saya, partisipan riset saya pada akhirnya jadi teman-teman saya juga. Gitu. Makanya selalu awet muda ya kan? Amin. Gak udah apa anak muda. Oke, langsung ke dagingnya nih dari apa yang kita mau bahas ini. Tadi saya di awal udah sempat menyebut ada produk-produk ya. Saya mulai dengan mie instan gitu, yang betul bahwa sempat ada stagnasi gitu, karena ya rasanya gitu-gitu aja. Lalu kemudian muncul rasa-rasa baru gitu, yang tidak terduga gitu. Yang saya yakin juga pada saat itu dimunculkan pertama kali mereka juga masih sanksi gitu. Bener nggak sih ini akan laku ya? Tapi ternyata kan jadinya laku. Dan di balik itu semua ada Mas Faisal. Nah, boleh nggak tuh cerita dulu nih sebelum kita nanti kaji lebih dalam tentang tekniknya. Cerita dulu dong gimana kok bisa sampai Mas Faisal dengan Youth Lab-nya kemudian bisa bekerja sama dengan brand tersebut dan melakukan riset sehingga akhirnya muncul sebuah saran untuk meluncurkan mie instan dengan rasa-rasa yang beraneka ragam tadi. Ya sebetulnya mie instan itu kalau di era saya SMA dulu ya, itu kan makanan di warung. Makanan di kedai, bukan kedai kopi, warung-warung kopi biasa di dekat-dekat sekolah gitu. Lalu kira-kira tahun 2010-2011 ketika mulai banyak kuliner-kuliner baru ya, infiltrasi kuliner dari luar negeri gitu, kayak misalnya dari Korea, dari Jepang kan ragam banyak tuh di tengah kota ya tempat jajanan yang inovatif. Nah mulai ada concern dari brand gitu tentang gimana nasib dari mie instan. Nah kebetulan kami memang juga fokus riset di segmen lower tier. Jadi memang mie instan itu awal mungkin kalau ingat di tahun 80-90-an itu asosiasinya dengan kelompok lower tier ya. Jadi itu tadi warung-warung itu tadi. Nah, lalu kita menemukan ada perkembangan kultur di lower tier ya. Yaitu kultur alay. Kultur alay. Iya, kalau Mas Indra sempat ingat tuh. Ya, mungkin waktu itu sempat muncul acara-acara di televisi, acara musik, nyanyi bareng gitu. Lalu ada penontonnya yang jumlahnya ratusan dengan rambutnya emo terus diwarnain pakai rantai, terus celana sobek-sobek. Lalu kelompok upper class itu cenderung membuli mereka. Tapi kita malah sebagai periset kan tertarik dan kita masuk, kita menggali. Ternyata mereka itu punya satu kultur populer anak muda yang sangat kuat. Bahkan bahasanya itu kalau kita ingat kan punya texting. Kita bacanya aja bingung. Dan kalau kita mau jujur gitu, fashion style mereka itu fashion style asli anak muda Indonesia kan sebetulnya. Oh. Ya kalau menurut kami ya. Karena mereka berhasil mengkombinasikan, mengakulturasi lah beberapa hal yang mereka tangkap melalui kultur populer lalu menjadikan itu sebagai ini kultur kami, kelompok lower tier seperti ini. Nah, waktu itu insight-nya adalah mungkin brand juga melihat ini bahwa brand mie instan ini bagian dari kelompok yang selalu dibully. Sedangkan kita berinsight bahwa enggak, ini kultur yang sangat kuat. Kultur yang sebetulnya bisa ngeblend juga dengan upper class. Jadi kalau kita waktu itu analoginya adalah coba kita bayangkan apabila ada fashion show alay gitu. Mungkin bisa bersanding, bisa bersaing dengan Harajuku gitu kan. Iya. Karena Harajuku alaynya Jepang kan? Iya betul makanya. Dan di situ klien kami itu juga dia ke-trigger iya juga ya gitu. Pada akhirnya memberanikan diri untuk mengeksplorasi bahwa mie instan itu juga bisa dieksplorasi jadi beragam rasa, bisa ditempatkan bareng coffee shop, bisa ditempatkan di banyak hal gitu. Jadi itu insight yang kita berikan. Nah, yang ini membedakan juga tadi nyambung ke bahas tentang etnografi, sesuatu yang sulit sekali ya Mas Indra kita bisa tangkap lewat kuesioner gitu kan, atau wawancara yang baku gitu. Jadi satu perspektif yang waktu itu klien kami itu merasa bahwa ini kita nggak pernah dengar ini. Oke, yang aku penasaran adalah gini, ini kan brand mie instan yang dimaksud ini kan brand besar ya, yang pasti
biasa gunakan konsultan asing lah. Iya. Ya nggak, researcher dari Iya. luar negeri gitu ya, uangnya kan banyak gitu ya. Banyak, iya. Kok bisa nyasarnya ke no offense ya Mas ya. Tapi knowing big brands, seringkali local consultants itu jadi opsi yang terakhir ya. Iya. Ngalamin itu nggak atau mereka langsung ke Mas Faisal? Oh, ngalamin. Bener tebakan Sekali. saya. Karena hasil dari insight dari riset-riset kita itu jauh berbeda ya, bukan dibilang sedikit berbeda, sangat jauh berbeda dengan. Oh, sorry, berarti sebelumnya mereka sudah meng-hire researcher lain, consultant lain, Iya. dan sudah ada hasilnya. Iya, sudah ada hasil. Terus kenapa nggak itu yang dipakai? Nah, biasanya ada rasa tidak puas, gitu. Atau terkadang ada beberapa manajer yang merasa tergelitik ini gitu. Kayaknya nggak kayak gini deh. Gitu. Oh, jadi udah ada kesimpulannya. Sudah ada kesimpulan. Tapi mereka nggak buy-in terhadap kesimpulan itu. nggak baik terhadap kesimpulan itu. Kayaknya masih ada potongan puzzle yang belum pas. ngeklik gitu, Iya. belum dapat, penasaran. Nah, ini juga tergantung juga karena di masing-masing divisi brand atau divisi risetnya itu tergantung, karena ada yang cari safe aja, takut nanti kalau dia bawa youth lab begitu kan, apalagi ini gitu. Terus mereka yang kena gitu kan. Jadi biasanya di brand-brand yang memang ada manajer brandingnya atau risetnya yang cukup agak terbuka pikirannya, itu biasanya meng-hire kita. Gitu. Oke. Nah, jadi begitu pas mereka lihat hasil riset dari yang sudah dilakukan sebelumnya dan belum terlalu happy dengan kesimpulannya, mereka kontak Youth Lab. Iya. Dan akhirnya Mas Faisal dengan tim mengulang prosesnya. Atau tidak selalu mengulang. Jadi karena kan kita susah sekali ya waktu awal-awal itu mendapatkan klien, karena kita udah metodologi berbeda gitu. Terus juga hasilnya berbeda gitu. Jadi pada akhirnya yang kita lakukan adalah mempublish konten hasil insight riset kita gitu. Tapi dalam cuplikan-cuplikan slide aja gitu, di slide share. Dan itu nge-hits ternyata. Kita lihat banyak yang download gitu. Sempat di awal kita, siapa ini yang download? Oh, artinya mereka tahu Mas Faisal dengan tim tuh dari situ. Dari situ. Akhirnya meng-hire. Iya. Nah, ketika akhirnya kan berarti kan sekarang Mas Faisal punya tanggung jawab nih ya untuk melakukan riset yang nantinya akan disandingkan dong dengan hasil riset sebelumnya gitu kan ya. Betul. Nah, yang Mas lakukan proses melakukan risetnya itu berarti pendekatan etnografis tadi ya. Iya. Berarti Mas mulai dari awal lagi atau menggunakan data mereka sebagai pijakan dasar atau Mas benar-benar start over dari awal? Bila memang kebutuhannya adalah menemukan insight yang sangat detail, ya kita ulang lagi dari awal. Dan memang kita dijelaskan sejak awal bahwa pendekatan yang khas gitu untuk anak muda kita itu sangat diperlukan. Nah, lagi-lagi industri kan semua tersentra di Jakarta. Jadi biasanya ya udah kita riset aja di Jakarta gitu. Tapi biasanya kalau yang bos-bos besar gitu, anak saya nggak kayak gitu. Atau teman anak saya tidak begitu, Mas Faisal. Ketika membaca kesimpulannya Mas, mereka membandingkan dengan anaknya sendiri. Oke. Gitu. Oh ya sudah, berarti ikut saja bareng kita gitu. Nanti kita tunjukkan. Oh, mereka nggak percaya dengan hasil temuannya Mas Faisal dengan tim? Atau ya ketika kita datang gitu, kita presentasi ya sebagian dari apa yang sudah kita temukan. Kadang juga mereka kayak gitu ya gitu. Kayak iya sih, tapi apa iya gitu kan. Jadi biasanya kita ajak jalan-jalan juga. Itu mereka jadi observer juga. Jadi ketika nanti kita lagi ngobrol sama satu komunitas atau anak muda, lalu anak muda udah mulai nyaman, baru mereka bisa jump in gitu. Coba apa yang kau pengen tahu gitu dari anak muda. Oke, sebelum masuk ke teknis proses risetnya yang tadi menarik banget kayaknya ya. Balik dikit ke perbedaan, aku masih penasaran soalnya ya. Dengan ya kalau kita bicara lembaga konsultan atau researcher yang ada yang sering digunakan oleh big brand itu kan pasti kan nggak main-main kan ya. Pertanyaannya gini, apa sih yang berbeda Mas dari hasil insight yang mereka temukan dengan risetnya mereka dengan insight yang Mas temukan dengan risetnya Mas? Pertama, kalau di Youth Lab ini kita masih konteksnya mie instan tadi ya Mas? Iya. Ya, okay. Kalau di Youth Lab itu kita semua suka jalan-jalan sama suka nongkrong. Nah, kalau periset ya, apalagi yang punya gelar akademis cukup tinggi, itu senangnya di kantor. Baca data di balik meja. Lalu mendesain riset, nanti biasanya mendelegasikan ke orang gitu. Nah, ternyata itu yang miss itu di situ untuk mendapatkan insight yang isinya daging semua, yang juice semua itu. Kita harus kerjakan semua sendiri. Jadi dari mulai mendesain pun, menyusun pertanyaan, lalu
kita harus datang ke siapa, perjalanannya seperti apa, itu harus kita lakukan. Jadi di Youth Lab itu kita nggak pernah punya tim besar, timnya kecil tapi kita semua lakukan sendiri karena kita memang betul-betul mau merasakan vibe-nya, getarannya, ini apa sih anak muda lagi arahnya kemana gitu, lagi hasratnya kemana. Gitu. Kalau dari sisi kesimpulannya Mas, kan tadi kan si pihak brand udah dapat kesimpulan dari peneliti sebelumnya gitu ya, dan mereka kan nggak merasa dapat gitu, makanya kan akhirnya minta Youth Lab untuk melakukan risetnya sendiri. Iya. Kemudian mereka bandingkan kan gitu. Nah, dari hasil temuannya Mas yang berbeda apa Mas? Klien sendiri kan tidak pernah bercerita sebetulnya. Oh, tentang yang temuan yang sebelumnya itu. Cuman hanya sedikit kadang-kadang, oh ini beda Mas Faisal dengan nah, yang itu di mana itu bedanya? Kalau boleh di-share. Ya, bedanya tentang ini sih, aspirasi. Jadi secara sederhana aspirasi tren. Jadi kalau brand-brand biro-biro riset besar itu terkadang mengenyampingkan pengaruh dari kelompok lower tier. Lower tier itu jadi kelas C lah kalau ini ya, kalau di SES itu. Nah, mereka karena fokusnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Sedangkan di Indonesia kita bisa ingat ya, ini penting sekali untuk belajar tentang periodisasi kultur populer ya. Kita ingat dulu ada Warkop DKI gitu. Dia mengglorifikasi semua hal-hal yang norak yang dikonsumsi oleh kelompok C, dari mulai dangdut gitu kan. Lalu lawakannya, pakaiannya dan sebagainya. Dan ternyata disukai sama kelompok middle class sampai upper class kan. Jadi sesuatu yang dianggap keren juga, ini anak muda ini keren banget gitu. Jadi berdasarkan itu ya kita insight utamanya sebetulnya adalah melihat mie instan gitu. Itu bukan hanya sesuatu yang ya udah dikip di satu kelas sosial saja. Sebetulnya bisa dieksplorasi lebih luas dari itu, dan kelompok lower tier bisa menjadi satu kiblat tren juga kok gitu. Nah, itu menarik tuh. Mie instan ini sebenarnya apakah memang sejak awal niatnya mau menaikkan kelas mie instan yang tadinya dikonsumsi oleh anak-anak kos-kosan dan juga orang-orang yang di warung dan sebagainya untuk supaya dikonsumsi juga oleh tier yang lebih tinggi. Itu kan tujuannya kan? Iya. Tapi kenapa kok risetnya malah dilakukan ke alay, ke kelompok C tadi gitu? Harusnya kan risetnya bener ke kota dong. Nah, agak gimana itu menjelaskan itu? Ya, itu perkembangannya tahun 2000, kira-kira 2010 sampai 2013-an itu. Ketika memang ada tren yang disebut alay tadi, dan itu mereka masif. Gitu. Lalu belum terlalu banyak brand yang fokus menciptakan satu branding, gitu, satu produk untuk segmen itu pada saat itu ya, Mas. Jadi ya itu insight kita adalah kita mengeksplorasi perkembangan tren yang tidak linear nih. Nah kan selalu ada asumsi bahwa kelompok lower tier itu ngikutin pasti yang anak-anak yang di mall, anak-anak yang middle class atau upper class itu mereka ngikutin seperti itu. Lalu ada hal lain yang berkembang, kelompok lower tier ini juga mereka punya pendapatan sendiri. Jadi kalau middle class itu minta orang tua, mereka tuh udah pada kerja tuh. Jadi udah punya pendapatan. Jadi makanya mereka bisa konsumsi fashion sendiri, terus bisa beli pulsa sendiri, handphone sendiri gitu kan. Nah, itu yang menjadi insight yang tidak tertangkap juga oleh biro-biro riset besar gitu, bahwa ya ini ada jagat tersendiri, ada pola komunikasi komunitas sendiri yang berkembang, dan disitulah sebetulnya mie instan itu bisa riding lah istilahnya, bareng dengan kelompok ini gitu. Yang akhirnya dapat inspirasi dari lower tier, kemudian kok bisa berujung kepada mie instan dengan rasa yang beraneka ragam itu gimana tuh sambungannya? Ya bahwa sebetulnya ya ini bagian dari kultur anak muda juga yang boleh dieksplor dari rasa atau penempatan. Sebetulnya kan sekarang ada tempat mie instan, makanya mie instan gitu. Indomie yang dulu saya ingat waktu SMA itu biasanya di warung dari Triplek samping sekolah. Biasanya bareng bubur kacang hijau gitu. Terus dimasaknya kadang sama bungkus-bungkusnya gitu kan. Gitu ya? Sawi gitu kan. Kita tidak temukan di restoran-restoran. Kalau sekarang kan ada warung mie yang ada kafenya proper gitu. Terus bentuknya, suasananya seperti kafe yang sangat proper gitu. Jadi menempatkan mie itu lagi sebagai bagian dari kultur anak muda. Jadi, bukan hanya kultur kelompok anak kos-kosan atau kelompok pekerja ya gitu.
Tapi kelompok anak muda ini sebagai makanan yang juga bagian dari tren, itu bagian dari kultur. Kan emang konsumsi mie instan beraneka rasa tadi ya, rendang, mie Aceh gitu kan, cabai hijau, iga bakar, semacam-macam lah ya gitu ya. Itu kan bukan hanya anak kos-kosan kan. Yang tadi kan akhirnya di middle dan upper gitu, dan bahkan ibu rumah tangga juga gitu ya. Dan itu yang aku masih belum nyambung tuh Mas. Risetnya ke alay. Dan ingin menunggangi kultur alay tadi ya. Tapi kok kemudian bisa berujung kepada usulan untuk bisa membuat mie instan dengan rasa-rasa yang seperti itu yang beraneka ragam untuk dikonsumsi middle class gitu. Itu ya kelompok alay kan berani mengeksplor, berani mencoba. Makanya fashionnya juga perpaduan dari antara macam-macam ya, antara metal, emo, Harajuku gitu loh. Jadi insight itu sebetulnya diambil bahwa sebetulnya ya ini bisa dikembangkan seperti anak muda yang berani mencoba. Dan pada akhirnya kan kelompok usia lain itu juga berani mencoba. Nah, ada salah satu insight juga yang kita berikan juga waktu itu ke klien, sebetulnya memasuki era sosial media itu terdapat perubahan epicentrum trend. Jadi kalau dulu saya nih waktu saya SMA, saya kuliah, saya perhatikan teman-teman sebaya saya itu ingin seperti om-om kita. Jadi pakai jam tangannya jam yang titanium gitu kan. Pakai baju kemeja kalau yang laki gitu. Pokoknya berpakaian seperti orang dewasa yang sudah bekerja. Untuk menunjukkan bahwa saya sudah dewasa, saya sudah mapan. Nah, masuk ke era sosial media ini malah orang dewasa ingin seperti anak muda. Jadi kalau misalnya sesederhana kok di sekolah-sekolah itu ibu-ibu muda yang menjemput anaknya kan pakai celana pendek, gitu, pakai t-shirt seperti seakan-akan masih remaja. Jadi pada akhirnya itu multiplier efeknya saja Mas. Jadi ketika pada akhirnya rasa itu juga dikonsumsi oleh kelompok ibu-ibu, oleh bapak-bapak gitu yang lebih dewasa, karena sebetulnya tren itu sekarang bersentranya ke anak muda gitu. Oke. Wow, artinya ini benar non-linear ini. Tadi Mas kan menyebut istilahnya non-linear ya. Jadi mencari ide, gagasan itu dari sumber yang nggak kepikiran sebelumnya bahkan ya. Dan ternyata dari situ bisa menginspirasi untuk kita mengeksplorasi ruang-ruang baru yang sebelumnya tidak kepikiran gitu. Nah, itu kan sebuah gagasan yang radikal itu, Mas. Nah, ya kan tadi kan gitu ya, ngomongin ini mie instan udah gede brandnya gitu kan. It's a high risk sebenarnya untuk oke deh kalau gitu kita pakai idenya dan kita mulai eksplorasi rasa yang beraneka ragam deh gitu. Itu kan berisiko kan. Banyak brand yang ingin mempertahankan orisinalitas dari produknya kan. Nah, ini malah tetap masih ada yang orisinal gitu, tapi wah beraneka ragam gitu. Pertanyaannya gini, apa yang ngebuat si brand tadi ya atau orang-orang di balik brand itu kok mau mengadopsi gagasannya Mas Faisal, padahal itu berisiko sebenarnya. Gitu. Sebetulnya bukan gagasan kita juga, kita hanya membuka pintu tentang realitas anak muda Indonesia yang sebetulnya warna-warni. Karena kita kan multikultur gitu kan, lalu juga secara topografi tinggal di daerah yang tidak ada yang pernah sama gitu loh, nuansa kota di Indonesia itu. Nah, jadi itu yang kita buka. Jadi bagi klien kami ya yang tercerahkan ya mereka pasti berpikir ulang tentang apapun yang mereka selama ini lakukan. Gitu. Tapi tentu juga ada juga tuh biasanya yang nggak berani gitu. Yang nggak berani itu biasanya takut ditegur bosnya aja gitu. Jadi nanti kalau ini gagal ini gara-gara saya bawa satu biro riset ini biro riset nih siapa sih ini kamu malah bikin aneh-aneh gagal. High risk kan berarti kan? High risk ya. Gitu. Jadi memang pada akhirnya klien-klien kita adalah orang-orang yang risk taker gitu. Dan sampai sekarang sebetulnya Youth Lab tidak pernah pitching. Jadi pada akhirnya kita karena capek ya, karena kita kalau berusaha meyakinkan orang sebetulnya nggak mau berubah. Gitu. Pada akhirnya kita memilih ya udah kita tunggu saja. Pada akhirnya ada yang kontak, ada yang email gitu. Mereka yang memang kita pengen berubah, tolong dibantu gitu. Mungkin mereka juga udah sampai satu titik di mana we have tried everything gitu. Kita udah mencoba banyak hal, tapi kita masih belum merasa ketemu dan ya udah deh one last try. Satu cobaan try ini anak muda dengan consulting bironya yang tentu aja nggak sebesar
klien vendor-vendor mereka sebelumnya gitu. Betul. Karena kan kalau mereka gunakan konsultan yang gede global gitu ya, kalaupun salah, mereka nggak akan dimarahin sama atasannya kan? Enggak akan Tapi ketika dia bertaruh kepada konsultan kecil, kau lagi salah, itu dimarahin gitu. Bisa dipecat. Bener nggak di teman-teman ini yang ada di pusat-pusat? Betul. Tapi kan risiko ya gitu. Dan beruntunglah bagi kita ya konsultan lokal ini ketika ada orang-orang di korporat yang punya keberanian untuk mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang completely baru gitu ya. Betul. Dan ya sebetulnya kita ya melihat ya ini kebiasaan kalau kita dipanggil klien kan pada akhirnya kita menyerahkan report riset gitu, atau report yang memang kita sudah punya. Dan setelah report itu dipresentasikan, lalu misalnya ada seorang riset manajernya itu menjelaskan ke atasannya, habis itu report itu juga ditaruh aja di laci gitu di dalam tumpukan gitu. Nah, biasanya report kita itu bentuknya cerita, Mas Indra. Jadi bukan hanya angka-angka, karena kita tahu nih pasti mereka udah lihat banyak angka-angka gitu. Yang mereka tidak tahu itu cerita-cerita di tempat tongkrongan gitu. Cerita di komunitas. Makanya biasanya report kita dibaca berulang-ulang. Jadi mereka nanti tahun berikutnya baca lagi, Mas kita habis baca lagi reportnya nih, terus kita mau tahu yang ini gimana nih sebetulnya gitu. Karena cerita itu yang penting. Oke Mas, tolong cerita sedikit tentang proses risetnya Mas. Jadi tadi kan menyebut bahwa namanya ethnographic research itu kan berarti kan riset yang dilakukan bukan dengan menyebar kuesioner, tetapi kita langsung berada di antara mereka, mengobservasi, mencatat gitu ya. Ada nggak satu cerita yang paling unik yang Mas pernah alami ketika harus melakukan proses ethnographic research itu, Mas, di lokasi tempat sasaran itu? Ya, saya kan banyak sih. Ini nggak selesai nih podcast kita. Tapi mungkin satu atau dua yang paling unik supaya kita kebayang gitu, Mas, prosesnya gimana? Ya prosesnya kita harus ya karena saya juga udah berusia gitu kan. Mereka tahu bahwa ini orang yang lebih dewasa dari kami gitu. Jadi harus saya mendapatkan trust dulu kan dari anak muda atau dari satu skena, ada komunitas di mana mereka berada gitu. Dan itu membutuhkan waktu gitu. Dan biasanya ya saya harus berkali-kali datang dan diusir juga sering kali terjadi gitu. Oh kita nggak menerima Mas dari Jakarta. Dan itu juga kita baru paham belakangan ketika ada di beberapa kota anak Jakarta punya konotasi negatif gitu kan. Jadi ya kita harus pelajari dulu gitu jauh-jauh hari. Misalnya kita baca ini apa namanya acara-acara mereka apa atau Zain majalah independen mereka apa. Lalu ada tanda petik ideologi dari komunitas ini itu sebetulnya apa. Jadi itu yang kita butuh proses cukup lama. Istilah sekarang kan immersion ya. Jadi kita nongkrong aja itu, nongkrong berlama-lama sampai tengah malam gitu. Nongkrong sama mereka. Itu riset belum dilakukan itu. Hanya untuk membangun trust dulu aja ya. Supaya bisa diterima di lingkungannya mereka ya. Tapi pakaian juga disesuaikan dong. Iya, harus. Jadi biasanya ya ada pakaian produksi lokal seperti apa gitu. Biasanya kita ini nih kayaknya aku mau pakai ini. Dan yang biasa kita lakukan kita nggak bawa kertas gitu Mas. Kan biasanya kalau nanya kan pakai list ya. Nah itu sudah ada jarak psikologis biasanya kalau anak muda itu kayak oh ini ada benar salahnya berarti ini gitu kan. Jadi biasanya kalau kita ngobrol mengalir dan di situ kita juga sering dikritik sama klien gitu sih. Ini riset macam apa ini? Jadi biasanya berbicaranya berputar-putar dulu, berputar seputar memang anak muda ini sebetulnya kehidupannya seperti apa. Kalau klien kan ingin terburu-buru, ini mereka pakai produk kami apa enggak? Iya betul. Gitu kan. Jadi kita baru taruh pertanyaan itu tuh di belakang sekali gitu bahwa ya jadi sebetulnya dari sekian perbincangan itu baru kita masuk ke perkara itu. Kalau yang paling menarik sih ya bertemu ya itu saya waktu di Makassar itu ketika wawancara malam-malam karena memang ada beberapa komunitas baru keluarnya malam gitu. Terkadang juga wawancara ada klub motor, ada tanda petik geng motor, anak pang gitu. Mereka baru ada di malam hari. Saya diwanti-wanti Mas Faisal di daerah ini agak berbahaya ya. Jadi kalau ngelihat ada stiker-stiker tertentu di motor itu, wah mereka suka bawa alat-alat tajam. Dan saya ketika ini wawancara sampai larut malam, ya itu jumpa itu dengan kelompok-kelompok istilah sekarang begal. Jadi riset sampai sejauh itu Mas. Jadi berhadapan ini nggak harus jadi begal kan? Nggak harus jadi begal. Aku tuh biasanya punk rock gitu rambutnya nggak kan ya?
Itu sih. Wow. Jadi ketemu yang seperti itu ada yang pada akhirnya men-treat kita seperti saudara gitu. Jadi diajak, wah ya ikut riding bareng kita Mas. Wah, gitu. Ya, gitu. jadi Sampai macam-macam. segitunya ya? Sampai segitunya. Ya. Wah, lelah sekali itu udah pasti. Saya emang nggak sanggup deh. Dua produk lagi Mas, tadi saya sempat sebut di depan ya. Mungkin kita akan bahas secara cepat yang ini. Yang minuman bersoda itu Mas. Ya, kan menarik ya. Yang kemudian muncul era nama-nama kita di kemasannya itu kan. Ya. Dan itu saya juga baru tahu kalau ternyata di balik itu ada proses ethnographic research yang di situ Mas lakukan gitu. Boleh cerita sedikit Mas, itu gimana kok bisa sampai muncul gagasan memberikan nama di botol? Ya itu kan sebuah kampanye global ya dari satu brand soda tersebut. Tapi di beberapa negara sukses dengan masukkan nama-nama. Gitu. Nah, ketika masuk ke Indonesia selalu unik nih tentang bagaimana menerjemahkan tren-tren global. Nah, ada rasa khawatir nih dari pihak brandnya, dari pihak agensi juga yang mau menerjemahkan gini, takut salah nih, karena kalau udah diproduksi kan udah dicetak gitu, udah terlambat. Nah, pada akhirnya yang coba digali adalah sebetulnya ini minuman soda ini itu minuman sosial atau minuman individual. Lalu apabila ditaruh nama saja, itu apakah cukup membuat anak muda itu excited terhadap soda tersebut? Nah, kita fokus riset tentang bagaimana anak muda itu dalam sebuah tongkrongan itu mereka bisa excited terhadap sesuatu. Gimana sih satu sama lain saat pertemanan ini mereka tuh saling senang untuk kumpul bareng, apa yang mereka rayakan bersama-sama. Nah, dari hasil itu ya kita risetnya itu ya kita mengidentifikasi peer group. Jadi waktu itu kita cari peer group yang betul-betul punya ikatan bonding yang kuat di level anak-anak remaja. Jadi wawancara peer group tuh Mas. Oke. Maksudnya gimana? Jadi grup gitu, bareng-bareng? Iya, bareng-bareng kita tanya sampai bagaimana peer groupnya bisa terbentuk. Kamu bisa cocok sama ini. Kalau kalian berantem itu kayak gimana? Kalau ngambek itu gimana? Terus kalian punya diary bersama atau enggak gitu-gitu. Dan pada akhirnya ada satu penyesuaian yang kalau tidak salah saya ini udah cukup lama juga. Itu di kalengnya ada tulisan bro, sis, ada cinta, jadi bukan sekedar nama. Jadi ada, di mana di kaleng? Di kalengnya. Kaleng minuman bersoda itu? Minuman bersoda. Dia nulis sendiri? Enggak, sudah ada. Jadi itu penyesuaian bahwa pada saat itu anak-anak muda di dalam sebuah peer group itu sering menyebut, bro, sis gitu kan. Terus istilah cinta itu sering muncul dan itu yang akhirnya membuat kampanye itu berhasil. Sorry, saya agak miss tadi itu. Jadi dalam proses peer group discussion lah sebenarnya begitu ya, ditemukan bahwa mereka justru lebih suka atau lebih sering menggunakan istilah-istilah tadi bro, cinta dan lain sebagainya. Dan itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam kemasan itu. Jadi bukan nama. Bukan nama. Ada nama tapi tidak seluruhnya nama. Jadi kalau di negara lain hanya nama saja. Iya betul, yang saya tahu kan begitu ya. Kalau di Indonesia berarti enggak begitu ya. Enggak. Nama tetap ada. Tetap ada. Tapi juga ada yang bro, sis, cinta gitu ya. Dan itu yang ngehit akhirnya. Itu yang ngehit. Wow, powerful banget ya ternyata ya ini ethnographic research ya. Yang pembersih wajah itu Mas, itu kan saya juga menarik gitu ya ceritanya itu ya. Kalau pembersih wajah untuk laki-laki dia sendirian waktu itu nggak ada pesaing ya, sehingga wow laku lah pasti ya. Dan di mana ada gula di sana datang semut lah. Gitu. Akhirnya banyak brand lain yang juga menyasar segmen yang sama, sehingga si yang pionir ini akhirnya market segmennya mulai kegerus ya. Nah, di situ kan Mas Faisal dengan tim juga ikutan kontribusi itu ya. Gimana nih caranya supaya mereka tetap bisa bukan hanya eksis tapi kalau bisa malah bisa mengambil kembali segmen marketnya itu. Apa tuh yang dilakukan sama Youth Lab gitu dan apa yang kemudian dilakukan oleh si brand itu berdasarkan hasil risetnya Mas? Ya di tahun 90-an kan ada satu brand sabun muka khusus untuk menghilangkan jerawat dari Jepang itu. Mereka cuma ada satu-satunya yang digunakan yang beredar ya di sini.
Lalu muncul beberapa sabun yang akhirnya menampilkan bahwa laki-laki itu juga boleh bersolek. Oh ya, karena boleh. dulu itu pokoknya sabun muka itu konotasinya jerawat. perempuan. Iya. Perempuan. Kalau laki-laki hanya jerawat. Hanya jerawat saja Iya, gitu oke. kan. Karena maskulinitas itu masih kuat ya, nggak mau disamakan dengan perempuan. Iya. Lalu, Itu zaman dulu banget ya. Kayak sekarang nggak ya? Iya, enggak. Lalu muncul sabun-sabun muka yang menampilkan laki-laki yang kulitnya halus, putih gitu kan, dengan model-model. Pada akhirnya kami di hire, lalu bahkan juga ada beberapa orang dari Jepang lah, petinggi-petinggi yang juga datang yang untuk betul-betul mereka ingin paham nih gimana nih nasib kita nih, kita harus apakan brand ini. Gitu. Lalu hipotesis utamanya adalah yang harus kita temukan jawabannya adalah apa yang dimaksud dengan keren bagi anak muda Indonesia. Khususnya laki-laki kali ya? Khususnya laki-laki gitu. Dan itu menjadi diskusi yang sangat panjang tentang keren itu. Apa sih keren gitu? Keren is cool. Enggak, bukan beda. Cool itu lain lagi. Keren gitu ya? Padahal kalau bahasa Inggris keren tuh cool ya sebutannya. Tapi bagi orang Indonesia keren punya makna yang berbeda dibandingkan cool. Berbeda, iya. Bukan sekedar cool. Cool lain lagi gitu kan. Lalu setelah kita gali, kita etnografi di beberapa kota, muncul beberapa jawaban yang menarik Mas. Jadi keren itu apa menurut kamu? Keren itu gini Mas, saya ingat banget itu dari sana. Keren itu saya ngeband bareng teman gitu. Saya boleh punya tato, tapi saya pulang cium tangan ibu saya. Oh ini menarik sekali. Gimana gitu? Akhirnya kita explore lagi tuh. Dari hasil jawaban itu kita explore lagi ke yang lainnya. Ternyata hampir sama. Ya keren tuh saya misalnya bisa riding motor Mas. Tapi tetap ya kalau keren tuh saya sayang sama orang tua. Saya pulang bawa hadiah apa gitu. Wah ini apa lagi gitu. Akhirnya kita juga studi literasi kultur populer, kita cari ini ada nggak nih, sebetulnya ini pasti sudah ada archetype ini di kultur populer. Ternyata sudah ada, kita temukan misalnya di film Darah Muda tuh, Rhoma Irama. Ani, bukan Ani ya tapi? Ani ya? Kalau tidak salah. Jadi Rhoma Irama sebagai lead vokal satu band gitu. Habis itu nanti belajar silat. Terus ngebantu orang yang susah. Jadi antara modern dengan tradisional. Gitu. Lalu, oh ya ada lagi nih, Ali Topan. Terus ada lagi catatan si Boy. Anak gaul banget, otomotif, tapi di mobilnya ada tasbih gitu kan. Terus sholat. Gitu. Wah ternyata ini keren itu bagi anak muda Indonesia. Bahkan terakhir di film Dilan juga tergambarkan seperti itu, keren tuh ya. Bandel, motor, bahkan dia geng motor ya. Geng motor tapi baik gitu kan, ada sisi baiknya. Jadi keren tuh nggak boleh terlalu bandel 100%, nggak boleh terlalu baik 100%, jadi cupu juga gitu kan. Jadi itu yang kita temukan dan kita present, dan mereka akhirnya oh iya ini keren tuh beda bagi anak muda Indonesia. Pada akhirnya mereka menampilkan sosok produk dengan dua sifat gitu. Ada sifat membersihkan, ada yang sifat mengeluarkan kotoran gitu. Lalu itu diterjemahkan dalam satu kampanye iklan, juga menampilkan dua sisi dari anak remaja laki-laki di Indonesia. Jadi anak remaja Indonesia itu tidak selalu punya satu wajah, pasti selalu punya dua wajah. Oh, nice. Mudah dikit ya. Tadi yang menganggap itu keren tuh si laki-lakinya atau perempuan anggap itu keren? Jadi keren yang dua sifat tadi itu menurut si laki-laki itu menurut perempuan? Menurut laki-laki. Kalau menurut perempuan nggak? Kita tidak explore itu waktu itu. Karena yang pada akhirnya dia harus memutuskan untuk membeli sabun ini. Si laki-laki. Karena terkadang dia sebetulnya pengen beli sabun. Ini kebutuhan saya sih sabun perempuan nih, pengen lebih putih. Tapi ini saya bukan ini gitu kan. Ini nggak keren gitu. Oh, apa yang ngebuat dia merasa keren? Itu yang pengen digali ya, supaya dia nanti memilih brand itu. Dan akhirnya muncul itu ya, duo itu ya yang wow. Ini teman-teman yang mudah-mudahan kita belajar di sini bahwa ternyata ya ketika brand mengeksplorasi cara untuk mendesain produknya, mengkomunikasikan produknya, menemukan positioning di pasar itu ternyata bukan hal yang mudah ya. Jadi bukan hanya berdasarkan sebar kuesioner atau mungkin ada orang pintar yang berhayal dan tiba-tiba ingin muncul, ada proses panjang di baliknya. Nah, Mas terakhir nih Mas, apa sarannya Mas Faisal nih kepada teman-teman semua di sini, baik yang sekarang bekerja di koperasi, yang menaungi sebuah brand atau produk, ataupun teman-teman UMKM nih,
yang juga punya produk dong. Iya. Dan tentu aja dia pengen produknya itu ya bisa bernasib seperti tadi mie instan yang kemudian juga tadi pembersih wajah ataupun minuman soda yang akhirnya bisa bertumbuh dengan pendekatan etnografis. Nah, mungkin mereka nggak bisa secanggih Mas Faisal melakukannya. Nah, apa hal yang paling simple, yang mudah yang mereka bisa langsung lakukan untuk bisa dapetin insight-insight yang nantinya bisa membuat produknya jadi lebih diterima oleh marketnya? Lebih ke secara internal. Jadi secara internal itu banyak yang ingin punya gagasan kreatif gitu, yang punya koneksi ke anak muda, tapi mereka lebih driven by fear gitu. Kalau saya ngelihatnya sih, driven by fear itu takut sama kompetitor gitu, takut mereka tadi keluar dari pakem lalu nggak berhasil. Sedangkan anak muda kan sangat dinamis ya, dia selalu berubah gitu. Jadi pertama ya dia harus membuka diri bahwa dia harus menjadi seorang risk taker gitu kalau ingin betul-betul masuk ke pasar anak muda. Lalu harus lebih ya berani untuk tampil otentik sih. Karena anak muda sekarang kan kritis Mas. Mereka tahu bahwa ini brand anak muda loh gitu. Kita ingin menawarkan banyak kebaikan loh buat anak muda. Kita ingin membantu komunitas kamu loh gitu. Karena anak muda kan juga tahu mana yang sebetulnya brand yang hanya seasonal aja, hanya mungkin bulan ini, tahun ini dia melakukan kampanye ini, habis itu anak muda ditinggalkan. Gitu. Jadi tadi itu, jadi betul-betul punya satu empati sama anak muda ya, betul-betul otentik dan nggak driven by fear, jadi takut salah ya. Berani coba eksplorasi sesuatu yang baru ya. Harus berani coba eksplorasi. Ya kita lihat sekarang semua produk-produk brand besar itu semua yang risk taker gitu. Wow, thank you banget Mas Faisal untuk insight-nya. Thank you.